Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair kawan-kawan. Kami dari kelompok 13 dengan Najwa Retno Demilia dan juga Minawati, kami akan menjelaskan seputar iman di tepi jurang. Apa sih maksudnya? Simak penjelasannya pada video kami berikut ini. Pernah nggak sih kalian dengar ucapan kayak gini? Udah capek doa terus, nggak dikabulin juga. Atau kalimat yang ini, percuma rajin sholat, rajin ngaji, hidup aja masih susah. Nah, kalau kita lihat orang yang berdiri di tepi jurang, mungkin dalam hati kita akan berkata, loh, nggak bahaya tuh. Nah, dalam Al-Quran tuh ada disebutin orang yang imannya di tepi jurang. Mau tahu siapa? Simak ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yang artinya, dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka, jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Quran Surah Al-Hajj ayat 11. Dan di antara manusia ada orang yang gamang. Apa sih orang gamang itu? Orang gamang itu ialah orang yang bimbang. Dia menyembah Allah dalam keadaan ragu. Apabila ia memperoleh kebaikan berupa kesehatan dan kekayaan, ia akan terus beriman dan beribadah kepada Allah. Namun, apabila ia memperoleh suatu cobaan berupa penyakit atau kemiskinan, ia akan putus asa dari agamanya hingga murtad. Sungguh dia rugi di dunia. Kekafirannya tidak akan menambahnya dari bagian harta dunia yang tidak ditetapkan baginya. Dan ia juga rugi di akhirat kelak karena adanya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menimpanya. Hal yang demikian merupakan kerugian yang nyata. Di akhir ayatnya, Allah tuh bilangin, dia akan rugi di dunia dan akhirat, dan itulah kerugian yang nyata. Jadi gini guys, jangan sampai kita itu jadi orang yang keimanannya itu terikat dengan kenikmatan dunia. Maksudnya, yaitu mereka yang kalau dikasih nikmat, mereka makasih banget sama Allah, bersyukur banget sama Allah. Tapi giliran diuji, waduh, ngeluhnya horor, kayak jadi kecewa banget sama Allah, kapok deh, bahkan meninggalkan Allah. Dan orang seperti itu ngeri, bahaya banget. Why? Kenapa? Nah, itu sama saja kayak kita sedang berdiri di tepi jurang karena keimanan kita berbanding lurus dengan kenikmatan dunia. Kalau nikmat naik, ya iman naik. Kalau nikmat nggak ada, ya iman juga nggak ada. Serius deh, jangan mengikat keimanan kita dengan kenikmatan dunia. Karena agama itu tidak boleh dianggap sebagai alat untuk mencapai keuntungan duniawi semata, tetapi sebagai pedoman hidup yang memberikan petunjuk moral dan spiritual yang kokoh. Dalam menghadapi cobaan dan kesulitan, seorang muslim seharusnya meningkatkan keteguhan imannya. Hendaknya dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap teguh dalam menjalankan agama.
Kesabaran dan kepercayaan kepada Allah adalah faktor penting dalam menghadapi tantangan hidup, bukannya meninggalkan agama tatkala menghadapi kesulitan hidup dan kembali kepada kekafiran.